Halo Cimsa, kenalin aku Cim Cim dari Cimsa UPH. Dan pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang HIV/AIDS. Kalian tahu nggak sih, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Indonesia adalah sebanyak 558.618 kasus. Dan kasus-kasus ini terdiri atas 427.201 kasus HIV dan 131.417 kasus AIDS. Wah, banyak ya. Tapi tidak sampai di sini aja teman-teman. Pada periode bulan Januari sampai Maret 2021, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS yang terdeteksi adalah sebanyak 9.327 kasus, yang terdiri atas 7.650 kasus HIV dan 1.677 kasus AIDS. Pada periode Januari sampai Maret 2021, 5 provinsi yang melaporkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS terbanyak adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Teman-teman, kalau kalian dengar kata HIV/AIDS, apa sih yang muncul di kepala kalian? Apakah benar ya HIV sama dengan AIDS? Atau HIV itu tidak dapat dikendalikan, makanya orang dengan HIV harus diisolasi? Atau benar ya HIV/AIDS itu dapat ditularkan melalui sentuhan dan juga droplets? Benar gak sih semua itu? Jawabannya adalah salah. Hal-hal ini disebut sebagai stigma HIV/AIDS, yaitu keyakinan, perasaan, dan sikap negatif terhadap orang dengan HIV atau yang bisa disebut ODIF. Stigma ini juga diarahkan kepada kelompok yang terkait dengan ODIF dan juga populasi lainnya yang beresiko lebih tinggi terinfeksi HIV. Jadi HIV/AIDS itu apa sih? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel darah putih. HIV melemahkan kekebalan seseorang terhadap infeksi oportunistik, seperti tuberkulosis, infeksi jamur, infeksi bakteri parah, dan beberapa jenis kanker. Orang yang didiagnosis dengan HIV harus diberikan pengobatan antiretroviral atau ART sesegera mungkin setelah diagnosis, serta dipantau secara berkala menggunakan parameter klinis dan laboratorium, termasuk tes untuk mengukur virus dalam darah. Jika ART diminum secara konsisten, pengobatan ini juga akan mencegah penularan HIV ke orang lain loh. Sebaliknya, HIV yang tidak diobati malah akan menyebabkan penyakit AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Seseorang dengan HIV akan dianggap juga terkena AIDS saat jumlah sel CD4 mereka turun di bawah angka 200 sel per milimeter kubik darah. Sedangkan jumlah CD4 pada manusia yang memiliki sistem kekebalan tubuh sehat adalah 500 sampai 1600 sel per milimeter kubik darah. Nah, setelah kita udah tahu HIV itu apa, sekarang aku akan jelasin tentang sejarah dari HIV. HIV pertama kali muncul pada tahun 1920-an di kota Kinshasa, yang sekarang menjadi Republik Demokratik Kongo. Akan tetapi, studi menunjukkan bahwa HIV mungkin telah berpindah dari sejenis simpanse di Afrika Tengah ke manusia sejak akhir 1800-an. Perpindahan virus ini, atau virus yang disebut sebagai Simian Immunodeficiency Virus, mungkin terjadi ketika manusia memburu daging simpanse dan bersentuhan dengan darah yang sudah terinfeksi. Setelah itu, HIV perlahan menyebar ke seluruh Afrika dan bahkan ke bagian dunia lainnya. Salah satunya Amerika Serikat pada pertengahan hingga akhir tahun 1970-an. Akhirnya, HIV juga menyebar ke Indonesia. Dan kasus pertama HIV ditemukan pada tahun 1987 pada seorang wisatawan Belanda yang akhirnya meninggal di RSUP Sanglah Denpasar, Bali. HIV dapat ditularkan melalui 4 cara, yaitu melalui ASI, darah, cairan sperma, dan cairan vagina. Jadi, HIV tidak akan ditularkan melalui berpelukan, berciuman, ataupun berbagi makanan dan minuman. Ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang terinfeksi HIV. Yang pertama adalah melakukan hubungan seks tanpa kondom. Yang kedua, mengalami infeksi menular seksual lain seperti sifilis, herpes, chlamydia, gonore, dan vaginosis bakteri. Yang ketiga, berbagi jarum suntik yang terkontaminasi. Yang keempat, menerima transfusi darah, transplantasi jaringan, dan prosedur medis lainnya yang tidak steril. Untuk mencegah penularan HIV, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, melakukan tes HIV. Kedua, menggunakan kondom setiap kali berhubungan seks. Ketiga, membatasi jumlah pasangan seksual. Dan yang keempat, tidak mengonsumsi narkoba, terutama yang menggunakan suntikan. Nah, teman-teman, dengan cara-cara tadi, penularan HIV/AIDS bisa dicegah sama seperti penyakit lain. Bahkan,
penularan HIV/AIDS tidak semudah COVID-19 loh. Jadi, kita bisa berinteraksi dengan ODIF ataupun ODA sama seperti kita berinteraksi dengan orang lain. Makanya, kita sudah seharusnya tidak mengucilkan orang dengan HIV/AIDS. Yuk bersama-sama kita hentikan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Teman-teman, terima kasih ya sudah mau mendengarkan Cim-Cim. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di waktu lain teman-teman semua. Cim-Cim mau jalan-jalan dulu. Dadah!